Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Wayu Dia Suryani. Penulis asal Jawa Timur yang kisahnya selalu keren-keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Extreme, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Misteri kematian di rumah keluarga Santoso. Hilda, teriak Mariana saat membuka pintu rumah mertuanya. Kedua gadis cantik itu langsung berpelukan. Sebentar deh, kata Mariana sambil memandang Hilda dari atas ke bawah. Dia lalu memutar tubuh sahabatnya itu. Ini seriusan Hilda? Oh, asli aku gak nyangka. Beda banget kamu deh. Kamu kelihatan cantik, kelihatan elegan, sama keren. Puji Mariana tulus kepada sahabatnya itu. Seingat Mariana, dulu Hilda adalah seorang gadis pemalu. Wajahnya sebenarnya cantik, tapi Hilda memiliki wajah sendu, wajah yang selalu muram sehingga aura cantiknya tidak terpancar. Tapi Hilda yang ada di hadapannya sekarang sungguh berbeda. Hilda memotong pendek rambutnya yang dulu panjang. Hilda juga melepas kacamata tebalnya dan menggantinya dengan kontak lens berwarna biru. Wajahnya dipulas dengan make up tipis, natural, namun terkesan mahal. Dia juga sudah berani memakai sepatu high heel dan memakai blazer layaknya pekerja kantoran. Kamu juga semakin cantik, Mar. Auranya terpancar. Aku rasa Mas Ridwan pasti memperlakukanmu dengan sangat baik, kan? Biasa aja. Ya begitu deh. Mas Ridwan masih seperti dulu, dingin, cuek, jawab Mariana sedikit cemberut. Sabar aja ya, Mar. Mas Ridwan itu kan emang dari dulu begitu orangnya. Tapi yang penting dia kan sayang sama kamu. Oh iya, Mar, I'm so sorry dengar anak kamu meninggal ya, Mar. Maaf, aku gak bisa datang saat kamu membutuhkan aku, kata Hilda sambil menepuk-nepuk bahu Mariana. Iya, gak apa-apa, Hil. Mungkin memang sudah menjadi rencana Tuhan. Aku belum diperbolehkan menjadi seorang ibu. Ya, mungkin aku harus pacaran dulu sama Mas Ridwan. Mereka berdua pun lalu tertawa bersamaan. Tapi ya sudahlah. Ngomong-ngomong, berapa lama ya kita gak ketemuan ya? Kangen banget. Ayo duduk, masa di pintu aja sih? Ajak Mariana sambil tangannya menarik lengan Hilda untuk duduk di ruang tamu. Udah hampir 5 tahun kayaknya deh, jawab Hilda. Ya pokoknya setelah kamu nikah sama Mas Ridwan, kalau gak salah ya seminggu setelah itu. Iya, jahat banget sih kamu. Tega banget saat itu ninggalin aku sendirian. Aku kan jadi kesepian, kata Mariana lagi. Maaf ya, Mar, aku gak bisa nyanyain kesempatan emasku. Kamu tahu sendiri kan, cita-citaku dari dulu memiliki sebuah rumah makan sendiri. Aku lebih suka memasak daripada berjibaku dengan semua diktat-diktat kedokteran. Aku lebih suka pegang pisau daging daripada pisau bedah. Dan aku lebih suka membuat orang puas dengan masakanku daripada ketemu sama keluarga pasien untuk mengabarkan kematian anak saudaranya, terang Hilda panjang lebar. Iya, padahal sayang banget sih. Kamu udah kuliah kedokteran sampai berdarah-darah. Tinggal sedikit lagi udah koas. Malah kabur ke Jakarta. Ya karena kedokteran kan bukan passionku. Aku masuk kedokteran kan karena almarhum mamaku, bukan atas keinginanku sendiri. Dan setelah mama meninggal, ya orang yang mensupport aku sudah gak ada lagi. Maka begitu Pak Deko menawari aku untuk jadi manajer di salah satu restorannya, maka aku pikir ya ini adalah takdirku, kesempatanku yang gak mungkin datang untuk kedua kalinya, terang Hilda. It's okay, Hil, tapi aku bangga dengan pencapaianmu sekarang. Aku sering dengar loh dari ayahmu sama Agus. Dia itu sering cerita tentang kesuksesanmu. Kalau Om Agus lagi main kesini, kamu sukses sekarang sampai bisa keliling Indonesia dan juga beberapa negara.
Jadi iri deh sama kamu. Sedangkan aku cuma diem aja di rumah jadi ibu rumah tangga, kata Mariana dengan nada sendu. Ah, sawang sinawang, Mar. Kamu lihat aku seneng, tapi aku lihat kamu justru lebih seneng. Bukannya enakan jadi ibu rumah tangga, gak pusing mikirin ini, itu. Di rumah ada suami sebagai tempat berkeluh kesah, ada keluarga yang hangat. Sedangkan aku di perantauan, sepi, sendirian. Ya juga ya, hidup memang sawang sinawang. Ngomong-ngomong, pulang ke Surabaya sendirian aja nih. Emang belum ada yang digandeng, goda Mariana. Ya baru sebatas deket aja sih, tapi belum ada yang serius. Aku masih ingin ngejar mimpi-mimpiku. Awas, jangan terlalu asik ngejar mimpi, nanti lupa kawin loh, kata Mariana. Udah, malah ngomongin aku. Jadi gimana kabar kamu? Kabar Mas Ridwan sama kabar Aldo gimana? Tanya Hilda. Baik-baik aja, Il. Mas Ridwan juga sekarang udah buka praktek sendiri dan sekarang sedang sekolah lagi untuk ambil spesialis. Kalau Aldo, di sini Maria tampak menghela nafas sejenak. Aku belum bertemu dengannya lagi sejak ia ditugaskan ke Waingapu, jawab Maria. Serius? Oh, jadi sejak dia di sana, dia belum pernah pulang? Lebaran? Tanya Hilda heran. Iya, Mama dan Papa yang ngunjungin dia di Waingapu. Kata Mama, Aldo gak mau pulang karena kamu tahu sendirilah ceritanya. Mariana bercerita seperti menahan lara di hatinya. Kisah cinta Mariana memang bisa dibilang cukup rumit. Pada awalnya, dia berpacaran dengan Aldo, adik dari Ridwan. Mereka bahkan sudah berencana untuk menikah setelah Aldo selesai masa dinasnya di Waingapu. Akan tetapi, jarak dan keterbatasan komunikasi karena pada awal tahun 90-an teknologi belumlah secanggih sekarang membuat keduanya sering mengalami miskomunikasi. Surat menyurat pun jarang bisa dilakukan oleh keduanya karena sama-sama sibuk. Keadaan seperti ini masih ditambah dengan Mariana yang memiliki sifat overthinking dan pencemburu. Dia selalu berpikiran yang tidak tentang Aldo. Sehingga saat Aldo ada kesempatan untuk interlokal, maka hanya pertengkaranlah yang terjadi. Pertengkaran itulah yang membuat Mariana sering menangis dan satu-satunya orang yang bisa menghiburnya hanyalah Hilda. Hilda sering mengajak Mariana main ke rumahnya saat hati Mariana gundah. Hingga suatu hari, saat Mariana sedang berkunjung ke rumah Hilda, secara tidak sengaja Ridwan, kakak dari Aldo, juga sedang berada di sana karena sebenarnya rumah Hilda dan Ridwan hanya berbatasan tembok atau bersebelahan, dan kebetulan Ridwan dan Hilda sama-sama kuliah di kedokteran. Jadi mereka berdua memang sering berdiskusi masalah mata kuliah. Sejak pertemuan itu, mereka bertiga menjadi sering jalan bareng. Ridwan, yang tahu bahwa Mariana adalah pacar adiknya Aldo, awalnya sangat menjaga jarak dengan Mariana. Akan tetapi, lama-kelamaan Ridwan mulai menaruh hati kepada Mariana. Dia merasa nyaman ada di samping Mariana yang cantik dan menyenangkan. Mariana sering bercerita kepada Ridwan bahwa hatinya sering gundah saat dia jauh dengan Aldo, dan Ridwanlah yang selalu menghibur Mariana. Awalnya, Ridwan hanya sebagai pendengar saja. Dia tahu dia harus menjaga hatinya, tapi lama-kelamaan Ridwan yang dingin dan cuek. Ridwan yang kutu buku, yang sebagian hidupnya hanya dia gunakan untuk belajar, untuk mengejar cita-citanya menjadi dokter, menjadi lulu juga. Dia mulai jatuh cinta kepada Mariana. Mariana pun demikian. Di saat hatinya kesepian karena ditinggal sang kekasih, Ridwan selalu ada untuknya hingga sebuah kejadian besar pun terjadi. Mariana hamil. Maka hebohlah keluarga besar mereka. Mau tidak mau, Mariana dan Ridwan pun harus segera dinikahkan. Sedangkan Aldo yang menerima kabar pernikahan kakak dan kekasihnya menjadi patah hati. Tugas kedinasan yang harusnya hanya 3 tahun, ia ajukan perpanjangan. Dia tidak mau pulang ke Surabaya. Dia tetap tinggal di Waingapu sampai sekarang. Jadi beneran, sejak kamu sama Ridwan nikah, Aldo belum pernah pulang?
dan dia pun gak datang saat bayi kalian berdua meninggal? Tanya Hilda menegaskan. Mariana hanya menggeleng. Aduh, Hilda, apa kabar? Tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Seorang wanita berusia awal 60-an yang masih cantik datang mendekat. Dia adalah Risma Santoso, ibunda dari Ridwan dan juga Aldo atau mertua Mariana. Hilda langsung berdiri. Dia lalu menghampiri wanita tersebut dan langsung memeluknya. Alhamdulillah baik tante. Tante apa kabar? Tanya Hilda. Alhamdulillah baik juga sayang. Duh, kamu ini loh semakin cantik aja. Kapan datang dari Jakarta? Tanya Risma. Baru tadi pagi tante. Hilda kangen sama keluarga di sini, makanya begitu hilang capeknya langsung dia lari ke sini. Om bagaimana kabar tante? Alhamdulillah sehat. Om sehat. Ya walau sempat kena stroke tahun kemarin, tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Sudah mulai jalan sendiri. Ya walau awal-awal masih pakai tongkat, tapi sekarang sudah mulai bisa jalan sendiri. Dalam rangka apa sih pulang ke Surabaya? Hanya berkunjung atau mau menetap? Tanya Risma yang langsung duduk di antara Hilda dan Maria. Mungkin Hilda mau menetap di Surabaya aja deh tante. Ya papa kan udah tua, kesehatannya juga udah mulai menurun. Apalagi kemarin papa interlokal katanya jantungnya kumat. Untung ada Mas Ridwan, jadi papa segera bisa ditolong deh. Jawab Hilda. Iya, sejak mamamu meninggal, papa kamu itu jadi sering sakit-sakitan. Untung minggu kemarin Ridwan ada di rumah saat papa kamu terkena serangan jantung. Lalu apa rencanamu sekarang? Tanya Risma lagi. Hilda sih rencananya buka rumah makan di Surabaya aja tante. Kan lumayan. Apalagi selama di Jakarta Hilda udah punya banyak pengalaman. Jawabnya lagi. Wah bagus dong. Sudah ada bayangan mau buka di mana? Tanya Risma lagi. Hilda sih tertarik ya dengan ruko baru di depan perumahan ini. Kayaknya bagus deh Tan. Jawab Hilda. Pilihan yang bagus. Ruko itu memang baru dibangun, apalagi posisinya tidak terlalu jauh dari pusat perkantoran, dan yang penting tidak jauh-jauh dari rumah. Jadi kamu bisa sekalian jaga papa kamu. Ujar Risma lagi. Mariana hanya diam saja mendengar Hilda dan Risma mengobrol. Ada rasa iri menyeruak di dadanya. Selama 5 tahun dia menjadi menantu di keluarga ini, belum pernah sekalipun ia mengobrol lebih dari 10 kata dengan mertuanya. Mariana sangat tahu diri sebagai menantu. Sebenarnya dia sangatlah jauh dari tipe menantu yang diharapkan oleh Risma. Risma tidak menyukai Mariana, atau lebih tepatnya Risma membenci Mariana. Mariana sadar dia hanyalah anak dari keluarga sederhana, beda dengan Hilda, Aldo dan juga Ridwan. Ingatannya pun menerawang ke kejadian masa kecilnya. Mariana berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya hanya bekerja sebagai pegawai kelurahan yang gajinya kecil, sehingga ibunya harus ikut membantu mencari uang agar dia dan kakaknya bisa bersekolah dan hidup dengan layak. Ibu Mariana yang pandai memasak membuka usaha catering kecil-kecilan dengan menerima pesanan masakan atau kue-kue kecil. Rumah Mariana yang terletak di kampung kecil dan padat penduduk ini bersebelahan dengan sebuah perumahan mewah yang hanya dibatasi sebuah tembok tinggi. Di perumahan mewah itulah tempat tinggal Hilda yang bertetangga dengan Aldo dan Ridwan. Suatu hari, Ibunda Hilda dan Hilda datang ke rumah Mariana untuk memesan beberapa macam masakan dan jajanan karena di rumah mereka mendadak kedatangan banyak saudaranya. Dan ibunya Hilda mendengar kalau Mariana ini terkenal memiliki usaha catering yang murah namun lezat rasanya. Sejak saat itu, Hilda yang sejak kecil memang tertarik dengan dunia masak-memasak sering main ke rumah Mariana sekedar untuk belajar atau melihat ibu Mariana memasak. Dengan seringnya Hilda main ke rumah Mariana itulah maka keduanya pun menjadi bersahabat. Tidak jarang Mariana pun diajak bermain ke rumah Hilda. Aldo, tetangga sebelah rumah Hilda yang kebetulan usianya seumuran dengan Hilda dan Mariana, juga sering bermain bersama.
mereka bersahabat bertiga sampai masing-masing lulus SMA dan secara tidak sadar tumbuh benih-benih cinta di hati Aldo. Gayung pun bersambut. Mariana ternyata memendam rasa yang sama sehingga setelah lulus SMA mereka pun berdua berkomitmen untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Hilda yang pintar melanjutkan ke kedokteran bersama dengan Ridwan yang usianya berbeda 3 tahun dengan Aldo. Aldo melanjutkan sekolah kedinasan, sedangkan Mariana karena keterbatasan ekonomi tidak bisa melanjutkan kuliah. Dia hanya di rumah membantu usaha catering ibunya. Akan tetapi hubungan Aldo dan Mariana terus saja berlanjut walaupun hubungan itu ditentang oleh orang tua Aldo yang kaya raya. Mereka merasa Mariana tidak selevel derajatnya dengan keluarga mereka. Mariana hanya anak kampung yang kuliah saja tidak. Bahkan sampai Mariana akhirnya menikah dengan Ridwan pun, Risma dan Budi Santoso, orang tua Ridwan, masih bersikap dingin kepada Mariana. Apalagi mereka merasa gara-gara Mariana jugalah yang membuat Aldo tidak mau pulang ke Surabaya. Setelah Hilda pulang, Mariana tampak termenung di kamarnya. Kedatangan Hilda setelah 5 tahun menghilang membuka ingatannya tentang Aldo yang kembali muncul. Jauh di lubuk hati Mariana terbesit rasa bersalah yang luar biasa. Dia sadar dia telah mengkhianati Aldo dan dia sadar kalau sebenarnya pernikahannya dengan Ridwan adalah sebuah kesalahan. Dia tidak pernah benar-benar mencintai Ridwan. Ridwan hanyalah pelarian bagi Mariana. Ridwan terlalu dingin, terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sangat berbeda dengan Aldo. Aldo adalah sosok gambaran pemuda yang dinamis dan juga hangat. Dia sangat ceria dan hidup. Bersama Aldo, dia bisa saling bercerita, lebih banyak tertawa dan bercanda. Berbeda dengan Ridwan yang lebih banyak mendengar, lebih kalem, lebih tenang. Walaupun dia tahu Ridwan sangat mencintainya, atau paling tidak itulah yang dia kira selama ini. Hilda udah pulang dari Jakarta, kata Mariana saat dia akan tidur. Dilihatnya Ridwan masih duduk di meja kerjanya, kepalanya terbenam di atas tumpukan buku-bukunya. Ya, Ridwan selalu menyempatkan diri untuk belajar 1 atau 2 jam sebelum tidur. Oh ya? Jawabnya datar tanpa mengalihkan pandangannya dari buku-bukunya. Iya, dia juga cerita kalau dia akan menetap di Surabaya aja. Dia mau buka restoran di ruko baru yang ada di depan komplek, kata Mariana lagi. Oh, hanya itu tanggapan Ridwan. Tapi Mariana sudah terbiasa menghadapi sikap Ridwan yang dingin seperti itu. Aku tidur duluan ya, katanya kemudian. Ridwan hanya mengangguk. Tidak ada kecupan mesra atau ucapan selamat tidur dari suaminya. Mariana hanya diam. Ia lalu menarik selimutnya dan memejamkan matanya. Bel rumah berbunyi berkali-kali, tapi tidak ada seorang pun yang membukakan pintu sehingga bel itu terus-menerus berbunyi. Mariana pun buru-buru keluar kamar dan turun ke lantai 1. Menjelang sore seperti ini, memang biasanya mertuanya beristirahat di kamar. Buatun, pembantu mereka yang sedang menyetrika baju di belakang, sedangkan Pak Sardi dan Bu Sardi, pembantu harian mereka, sudah pulang sejak tadi. Ya, tunggu, teriak Mariana. Buru-buru ia membukakan pintu dan seluruh darahnya terasa membeku. Matanya melotot, kaki dan tangannya berubah sedingin es. Bibirnya mendadak keluh dan matanya berkaca-kaca. Di depannya tampak berdiri seorang laki-laki tampan dengan pakaian kedinasannya. Kulitnya tampak sedikit gelap dari yang terakhir diingat Mariana, tapi dia masih tampan, masih tetap tampan saat mata lang itu menatap matanya lekat-lekat. Aldo, desisnya tertahan. Aldo,
Apakah itu kamu, nak? Terdengar suara berat dari arah belakang. Mariana yang seketika tersadar dari ketegangannya langsung menutup pintu saat Aldo sudah masuk dan langsung berlari ke arah Budi Santoso, kemudian memeluknya dengan erat. Makan malam itu sangat meriah. Bu Atun dan Risma sejak Aldo datang sudah sibuk di dapur untuk menyiapkan makanan kesukaan Aldo. Risma bahkan mengundang Hilda untuk ikut makan di rumah malam itu. Suasana di meja makan pun tidak kalah ramainya. Kebanyakan didominasi oleh Risma, Hilda, dan Aldo. Budi Santoso yang baru saja sembuh dari sakit stroke-nya hanya sesekali menimpali. Sedangkan Mariana sepanjang malam itu dia hanya menunduk. Bahkan Hilda yang duduk di sebelahnya sama sekali tidak mendengar bunyi sendok atau garpu Mariana yang menyentuh piring karena terlalu pelannya gerakannya. Sedangkan Ridwan bahkan seolah-olah tidak berada di sana. Dia makan dalam diam, lalu naik ke atas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa dia akan menetap di Surabaya lagi? Tanya Ridwan sebelum tidur. Tadi aku dengar seperti itu, jawab Mariana di sebelah. Hatinya sedang tidak karu-karuan rasanya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Ridwan yang membuat Mariana heran. Maksud kamu? Tanyanya. Ya, apakah kamu merasa tidak nyaman? Atau justru senang dia pulang? Tanya Ridwan. Mariana hanya diam. Dia sendiri tidak mampu mengidentifikasi perasaannya. Diamnya Mariana entah diartikan apa oleh Ridwan, tapi yang jelas dia langsung membalikan badan dan memunggungi Mariana. Mariana semakin bingung dengan sikap Ridwan karena dia merasa ada nada cemburu dalam pertanyaan suaminya itu. Suasana rumah seminggu ini sejak kedatangan Aldo tampak berbeda, lebih semarak dan menyenangkan, tapi semua itu berbanding terbalik dengan hati Mariana. Sejak malam itu, Ridwan mendiamkan dirinya. Mariana pun selalu serba salah karena dia merasa kemanapun dia pergi selalu ada Aldo di sekitarnya. Entah di dapur, di meja makan, sampai di taman, sehingga akhirnya Mariana lebih banyak berada di kamar. Setiap minggu pagi sudah menjadi rutinitas Mariana untuk merawat bunga-bunga mawarnya. Mariana melirik jam di dinding ruang tamu mewah itu masih pukul 6 pagi. Kedua mertuanya pasti kembali tidur setelah sholat subuh. Bila hari Minggu seperti ini, Bu Atun mencuci di belakang dan suaminya sudah berangkat untuk berolahraga. Satu kegiatan yang hanya dia lakukan di hari Minggu. Sedangkan Bapak dan Ibu Sardi, pembantu harian mereka tidak datang kala hari Minggu. Mariana merasa bebas. Ia membuka pintu kaca yang menghubungkan ruang keluarga dengan taman bunga yang penuh dengan bunga mawar kesayangannya. Dia menghirup segarnya udara pagi dan wanginya aroma bunga mawar. Mariana mengambil sabit kecil. Ia pun berjongkok mulai menyiangi rumput-rumput liar yang mulai tumbuh. Saking asiknya dia bekerja, dia tidak menyadari seseorang datang mendekat. Kamu masih suka nanam mawar ya? Tanya orang itu tiba-tiba. Hati Mariana mencelos. Dia lupa ada Aldo di rumah ini. Karena saking terkejutnya, Mariana buru-buru berdiri ingin segera pergi, tapi karena terkejut secara tidak sadar kakinya menginjak baju gamisnya sendiri sehingga Mariana hampir saja jatuh. Tapi dengan sigap Aldo memegangi badan Mariana. Untuk beberapa saat posisi Mariana dan Aldo dari belakang seperti orang yang sedang berpelukan. Dan kejadian itu secara tidak sengaja dilihat oleh Ridwan yang baru pulang berolahraga. Itu aja kalau ditekuk terus, ntar dikira orang kardus makanan loh, kata Hilda di suatu sore saat Mariana menyambangi tempat makan Hilda yang baru buka minggu lalu. Aku bingung, Hil. Gimana harus bersikap sekarang? Terang Mariana. Loh, emangnya kenapa? Sejak ada Aldo di rumah, aku jadi serba salah. Mau beramah-ramah kok nggak enak, mau diem aja takut dikira sombong, mau ngobrol bingung juga apa yang mau diobrolin. Ya udah, akhirnya sebulan ini aku lebih banyak diam di kamar. Belum lagi Mas Ridwan, sejak Aldo pulang, dia semakin cuek sama aku.
Sampai sekarang aku didiemin. Hanya kalau perlu aja dia baru bicara. Keluh Mariana. Iya sih, aku bisa paham posisi kalian bertiga. Kamu dan Aldo tentu aja canggung. Nah, sedangkan Mas Ridwan, ya gimana pun juga pasti cemburu dong. Atau, nah, gimana kalau kalian berdua ngontrak aja atau beli rumah sendiri? Usulan Hilda. Ya, aku juga udah pernah tanya sama Mas Ridwan, tapi dia bilang untuk saat ini belum bisa karena dia masih harus memantau keadaan papanya pasca terkena stroke. Dia takut kalau dia pindah, kalau ada apa-apa sama papa, dia akan ngerasa bersalah. Jawab Mariana. Susah juga ya. Apalagi kata Aldo dia udah dipindah tugaskan di Surabaya. Yang gak mungkin juga dong dia ngekos, sedangkan dia punya rumah di Surabaya. Tante Risma juga pasti gak bolehin. Rumit juga ya. Hilda ikut-ikutan berpikir. Ya udah pelan-pelan aja. Nanti kamu pasti lama-lama kebiasa kok. Oh ya, ngomong-ngomong, mau makan apa nih? Tenang, aku traktir deh. Hitung-hitung hadiah pembukaan restoran, kata Hilda. Aku gak makan masih kenyang. Aku minum aja ya. Es lemon tea, sautilah cepat. Kamu masih inget banget sih minuman kesukaanku, kata Mariana sambil tertawa. Iya dong, tentu. Kita kan udah berteman sejak kecil. Jelas aku hafal kesukaan kamu. Oke, tunggu sebentar ya. Aku racikin minuman lemon tea yang paling enak buat kamu. Hilda lalu masuk ke dalam dan tak lama kemudian dia keluar lagi sambil membawa segelas lemon tea dan meletakkannya di depan meja Mariana. Kamu wajib banget nyobain ini dan bilang sama aku ya apa yang kamu rasain. Mariana hanya tersenyum. Dia lalu mengambil gelas tersebut dan mulai meminumnya sedikit demi sedikit, lalu sesekali dicecap-cecap rasanya. Ih, gila banget. Ini rasa lemon tea terenak yang pernah aku minum. Pujinya. Manisnya pas, asam lemonnya pas, rasa tehnya kerasa seperti teh mahal. Hilda tampak tersenyum puas, tapi tiba-tiba saja wajahnya berubah panik saat melihat ekspresi wajah Mariana yang berubah pucat. Loh Mar, kamu kenapa? Kok tiba-tiba pucat? Tanyanya. Duh, gak tahu nih Hil, kok kepalaku tiba-tiba pusing, perutku mual. Toilet di mana ya? Tanyanya. Nah, di sana. Ayo, aku antar, kata Hilda sambil buru-buru menuntun Mariana yang tampak semakin pucat. Sesampainya di toilet, Mariana buru-buru masuk dan Hilda mendengar suara Mariana muntah-muntah di sana. Tidak lama kemudian, Mariana pun keluar. Wajahnya memang tidak sepucat tadi, tapi dia kelihatan lemas. Deh, aku antar kamu pulang. Jangan-jangan karena lemon tea buatan aku deh kamu sampai begini. Tapi dari tadi kamu emang kelihatannya kurang sehat sih, kata Hilda. Iya, sebenarnya dari kemarin aku udah mual-mual dan pusing. Kamu mau antar aku ke apotek dulu nggak? Tanya Mariana. Oh, oke. Ntar dulu, kamu mau beli obat apa? Tanya Hilda. Bukan obat, aku mau beli test pack karena aku pikir aku mungkin hamil. Siklus bulananku udah terlambat 1 minggu, jawab Mariana. Kabar kehamilan Mariana ternyata disambut biasa saja oleh kedua mertuanya. Bahkan Ridwan pun hanya mengucapkan selamat sambil mengusap-ngusap perutnya sebentar. Lalu dia pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Tidak ada kecupan atau pelukan hangat dari Ridwan. Mariana hanya bisa meratapi nasibnya yang seperti orang yang tidak diinginkan. Satu-satunya orang yang peduli padanya hanyalah Hilda dan kedua orang tua kandungnya. Kalau mama dan papa mertuaku sih biasa aja nanggepin berita kehamilanku. Ya aku juga nggak begitu kaget. Tapi kalau Mas Ridwan yang ayah dari bayi ini, bayi yang aku kandung, dia juga bersikap biasa aja. Itu aku sungguh heran deh. Cerita Mariana kepada Hilda di siang itu. Memang sejak hamil, hampir setiap hari Mariana menghabiskan waktunya di rumah makan milik Hilda. Udah dibiarin aja, nanti kalau bayinya lahir juga dia pasti berubah. Jangan terlalu dipikirin. Kalau kamu terlalu banyak mikir, nanti akan berpengaruh sama kesehatan kamu dan bayi dalam kandunganmu, kata Hilda. Apa Mas Ridwan gak suka punya anak ya? Tanya Mariana. Ih, ngaco deh kamu. Mana ada sih orang tua gak suka punya anak? Ya sikapnya kayak gitu. Udah orangnya pendiam dan dingin. Sekarang malah semakin dingin. Aku jadi serba salah. Aku keluar kamar takut ketemu Aldo.
Tapi di dalam kamar sebel lihat wajah Mas Ridwan yang cemberut terus. Curhat Mariana. Atau gini aja deh Mar, daripada kamu pusing, gimana kalau kamu bantu-bantu aku aja di rumah makan ini? Ya hitung-hitung buat kesibukan kamu, jadi kamu gak mikir yang aneh-aneh. Tugasnya gak berat kok. Aku kan tahu kamu lagi hamil. Ya kamu cuma bantu-bantu aku ngurusi pembukuan aja. Aku tahu kan kamu pinter hitung-menghitung. Gimana? Hah? Serius Hil? Mau banget. Tapi aku harus izin dulu sama Mas Ridwan, kata Mariana. Tenang, nanti biar aku yang minta izin ke Mas Ridwan. Mariana tampak tersenyum senang. Maka sejak saat itu, Mariana mulai membantu Hilda mengurusi rumah makannya. Tugasnya cukup ringan. Dia hanya mendata barang yang masuk dan keluar. Kesibukannya membuat dia lupa akan kesedihannya. Mariana kelihatan jauh lebih bahagia. Hingga hari kelahiran pun tiba. Mariana melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Keluarga Santoso hanya menemaninya sebentar di rumah sakit, lalu mereka buru-buru pulang dengan alasan Budi Santoso tidak boleh terlalu letih, sedangkan Ridwan dia harus pergi karena ada operasi mendadak katanya. Jadi otomatis Mariana hanya ditemani oleh Hilda dan kedua orang tuanya. Bayi laki-laki Mariana diberi nama Gemma. Sudah hampir berusia 1 bulan, tapi Mariana belum pernah sekalipun melihat Ridwan menggendongnya. Hanya sesekali saja dia melihat Ridwan memandangi bayinya, kadang diciumnya sebentar atau hanya dibelai-belai rambutnya. Bukan anaknya, keluh Mariana saat Hilda datang ke rumahnya siang itu. Itu perasaan kamu aja kali. Siapa sih yang tega nyanyain bayi semut ini? Katanya sambil menggendong bayi Mariana sambil menciumi pipinya yang bulat dengan gemas. Masa Mas Ridwan bilang gitu deh? Kok wajahnya lebih mirip Aldo daripada aku? Gila gak sih? Apa jangan-jangan dia mikirnya aku selingkuh ya sama Aldo? Tanya Mariana. Ngawur aja sih Mas Ridwan, jawab Hilda. Dia memandang lekat-lekat wajah bayi yang ada di dalam gendongannya. Ya, wajahnya memang lebih mirip Aldo. Hidungnya mancung dan tinggi, sedangkan hidung Mas Ridwan mancung tapi biasa. Dagunya belah, mirip dengan dagu Aldo, dan matanya belok, tidak mirip Mas Ridwan yang lebih sipit. Dia nggak mirip Aldo, tapi lebih mirip kakeknya sih, kakek Sabto, ayah Tante Risma, jawab Hilda. Seriusan? Tanya Mariana. Iya, kan dulu kakek Sabto sempat lama tinggal di sini sebelum meninggal. Jadi aku hafal banget wajahnya. Kalau mukanya Mas Ridwan itu lebih mirip keluarga Om Budi. Nah, tapi wajah Aldo lebih mirip keluarga Tante Risma. Dan menurut aku sih nggak ada yang aneh ya. Kalau bayi wajahnya masih mirip keluarga lain, tidak harus mirip ayah atau ibunya. Kayak aku nih, wajah aku itu lebih mirip tanteku tahu daripada sama mama dan papaku. Aku pikir sebagai seorang dokter, Mas Ridwan paham kok sifat genetik seperti itu, terang Hilda. Iya sih bisa jadi. Oh iya, ngomong-ngomong aku minta maaf ya, aku belum bisa kerja, kata Mariana. Ih santai aja, aku kan yang minta kamu kerja. Itu juga agar kamu punya kesibukan supaya nggak sedih mikirin hal-hal yang nggak penting. Kalau sekarang kan kamu udah sibuk, ada si kecil. Ya udah kamu fokus aja ngurusin si kecil dulu, kata Hilda sambil menciumi pipi bayi Mariana lagi. Pukul 8 pagi, setelah mandi, Mariana berniat memandikan bayinya. Ketika bel di depan rumahnya berbunyi, ia pun buru-buru turun untuk membukakan pintu karena dia tahu pukul 8 pagi seperti ini kedua mertuanya setelah sarapan pasti masuk kamar. Suaminya dan Aldo sudah berangkat kerja, Bu Atun sedang memasak, sedangkan pembantu harian mereka hari ini izin tidak masuk. Maka Mariana lah yang harus buru-buru membukakan pintu untuk tamunya. Tumben pagi-pagi udah mampir, sapa Mariana. Saat tahu Hilda yang datang, Hilda tidak menjawab, tapi dia menunjukkan 2 kresek nasi yang dibungkus. Nasi campur pasar kembang, jawabnya. Kamu pagi-pagi udah sampai ke sana? Tanya Mariana. Iya, aku udah ngidam ini lama banget loh. 5 tahun di Jakarta bikin aku rindu banget sama nasi campur ini. Gila gak sih? Selama di Jakarta aku nyari-nyari nasi campur dengan rasa kayak gini sulitnya luar biasa, kata Hilda. Jadi mumpung pengen, aku langsung beli 2 deh. Temenin aku sarapan yuk, pintanya kemudian.
Duh, aku baru aja sarapan tadi nemenin Mas Ridwan, jawab Mariana. Yah, Hilda tampak kecewa. Mariana yang melihat kekecewaan di wajah sahabatnya itu menjadi tidak tega. Oke, aku temenin kamu sarapan. Tapi tunggu dulu ya, aku mau mandiin bayiku dulu. Sama sekalian nunggu sarapanku tadi pagi agak turun. Yuk, temenin aku mandiin si baby, ajak Mariana. Mereka berdua lalu berjalan ke atas. Di lantai 2 ini memang terdapat 3 buah kamar. 1 kamar milik Ridwan dan Mariana, 1 kamar milik Aldo, dan 1 kamar lagi untuk kamar bayi. Mariana membuka pintu kamar bayinya dengan perlahan, takut mengagetkannya. Tadi sebelum aku mandi, sudah aku susui, jadi mungkin dia masih tidur deh kekenyangan, kata Mariana sambil berjalan mendekati box bayinya. Akan tetapi, saat Mariana menyentuh bayinya, tiba-tiba saja dia menangis, memanggil-manggil nama bayinya dan menjerit kencang. Lalu dia pun pingsan. Mariana tampak berjalan gontai memasuki kamar bayinya. Dia baru saja pulang dari pemakaman. Pagi itu juga bayinya dimakamkan. Semua orang berkumpul di lantai bawah. Dia menyentuh bantal bayinya, lalu menghirup aroma yang masih melekat pada kainnya, lalu dipeluknya bantal itu erat-erat, seolah-olah tidak rela dia lepaskan. Air mata mengalir seperti anak sungai. Sebuah pelukan hangat tiba-tiba dia rasakan. Sabar ya Mar, terdengar suara Hilda. Mariana hanya diam. Oh ya Mar, maaf, boleh aku bilang sesuatu? Mariana langsung menoleh. Apa kamu gak curiga dengan kematian bayimu yang tiba-tiba ini? Tanya Hilda. Mariana menatap Hilda lekat-lekat. Maksud kamu apa? Ini adalah kematian bayimu yang kedua loh, kata Hilda. Mariana tampak terkesiap. Ya, dia baru menyadarinya. Tapi dokter udah meriksa, katanya bayiku mengalami gagal nafas, jawabnya kemudian. Apa selama bayi kamu hidup ada tanda-tanda dia sesak nafas atau batuk-batuk? Bukankah sebelum pulang dari rumah sakit semua sudah diperiksa terlebih dulu dan bayimu dinyatakan normal, tidak menderita penyakit apapun? Tanya Hilda. Mariana diam sejenak. Ia mulai berpikir. Ya juga ya, bayiku yang pertama dulu meninggal juga dengan ciri-ciri yang sama, jawab Mariana. Nah, coba deh kamu pikirin, apa itu semua hanya faktor kebetulan atau memang ada yang tidak menginginkan bayimu, kata Hilda. Mariana kembali menangis. Lalu apa yang harus aku lakukan, Hil? Lapor polisi. Biar polisi yang menyelidiki, jawab Hilda. Lapor polisi? Aku takut nanti bisa-bisa mertuaku marah. Dan lagi aku perlu membicarakannya terlebih dulu dengan Mas Ridwan. Jangan, ini rahasia kita. Dalam kasus seperti ini, semua bisa aja jadi tersangka. Jangan bilang siapa-siapa, karena kalau memang ada yang membunuh bayi kamu dan kita curiga, maka dia akan menghilangkan semua barang bukti, jawab Hilda. Terus aku harus gimana? Aku takut, tanya Mariana yang tidak bisa membayangkan apabila benar bayinya dibunuh dan sekarang dia satu rumah dengan pembunuhnya. Oke, kamu tenang aja, biar aku yang lapor ya. Aku yang akan menceritakan kecurigaan kita. Kalau besok ada petugas kepolisian yang datang, kamu diem ya, pura-pura gak tahu. Paham? Mariana pun hanya mengangguk pasrah. 2 hari setelah kematian bayi Mariana, rumah mertuanya kedatangan 2 orang anggota polisi. Selamat pagi, perkenalkan saya adalah AKP Herman dan ini adalah anak buah saya, itu Ritonga, kata petugas kepolisian yang berbadan tinggi besar itu. Mariana yang saat itu di rumah sendiri karena kedua mertuanya sedang pergi ke rumah sakit untuk kontrol, sedangkan suaminya dan Aldo sudah berangkat bekerja, menjadi kebingungan saat menjawab pertanyaan 2 orang anggota polisi tersebut. Mereka berdua lalu meminta untuk melihat kamar bayi Mariana. Siapa saja yang sudah masuk ke sini? Tanya AKP Herman. Ya tentu semua anggota keluarga pernah masuk ke sini Pak, jawab Mariana. Termasuk yang bukan keluarga inti? Tanyanya lagi. Kalau yang bukan keluarga inti mungkin pembantu. Sahabat saya yang melapor, Hilda, dan orang tua saya juga pernah ke sini Pak. Selain itu, tamu-tamu yang melayat tidak ada yang pernah naik ke lantai 2, terang Mariana. Oke,
Kalau begitu nanti saya minta sidik jari semua orang yang ada di rumah ini ya. Dan juga orang-orang yang Anda sudah sebutkan tadi. Sebentar lagi juga akan datang petugas dari tim forensik untuk datang memeriksa tempat ini, katanya lagi. Mereka bertiga menunggu di ruang tamu ketika sebuah mobil memasuki halaman rumah. Petugas forensik sudah datang, Pak, kata itu Ritonga. Baik, langsung saja naik ke lantai atas, jawab AKP Herman. Petugas forensik tampak bekerja dengan teliti, menelisik hampir seluruh bagian ruangan, mengambil sebanyak-banyak sidik jari yang ada di dalam kamar itu. Sampai salah satu petugas melongok di bawah boks tidur bayi dan menemukan jarum suntik yang sepertinya menggelinding secara tidak sengaja. Dia lalu memasukkannya ke dalam sebuah plastik khusus. Apa ada yang mencurigakan yang kalian temukan? Tanya AKP Herman. Saya perlu beberapa sampel sidik jari penghuni rumah ini untuk saya cocokkan dengan beberapa sidik jari yang tim saya temukan. Dan saya juga menemukan ini, kata petugas itu sambil menunjukkan sebuah plastik berisi alat suntik kepada AKP Herman. Apa itu? Tanyanya. Alat suntik. Saya masih perlu memeriksanya di lab. Di sini masih ada sedikit sisa obatnya. Saya perlu tahu obat apa yang terkandung di dalamnya, katanya lagi. Mariana yang melihat petugas tadi membawa sebuah jarum suntik langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Saat petugas forensik hampir selesai memeriksa kamar bayi Mariana, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari bawah. Loh, apa-apaan ini? Kenapa rumah saya banyak orang? Terdengar suara Risma berteriak. Dia baru pulang dari rumah sakit diantar oleh Ridwan. Saya AKP Herman, saya mendapatkan laporan bahwa seorang bayi telah meninggal dengan tidak wajar di dalam rumah ini, kata AKP Herman menjelaskan. Loh, siapa yang lapor? Ngawur, cucu saya meninggal dengan wajar kok. Dihitung mengalami gagal nafas. Sudah ada keterangannya dari dokter kok, jawab Risma dengan galak. Maaf Pak Polisi, saya Ridwan, putra dari pemilik rumah ini. Maaf, kalau boleh tahu siapa yang melapor ada kematian tidak wajar di rumah ini, tanya Ridwan. Identitas pelapor menjadi rahasia kepolisian. Saya berhak tidak memberitahukan Anda, tapi Anda semua wajib untuk melakukan perintah saya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kata AKP Herman tegas. Loh, maksud Bapak apa ya? Tanya Risma masih dengan penuh emosi. Maksud Bapak mencurigai salah satu dari anggota keluarga di sini membunuh cucu saya. Selama penyelidikan masih berlangsung, maka siapapun bisa menjadi tersangka. Jadi saya minta kerjasamanya agar semua orang mau memberikan saya sidik jarinya, kata AKP Herman sambil menyerahkan selembar kertas kepada Ridwan. Pada awalnya Ridwan dan Risma menolak, tapi setelah adu argumen dan diancam akan dibawa ke kantor polisi karena dianggap menghalangi petugas, akhirnya semua yang berada di rumah itu, termasuk para pembantu Aldo yang pulang karena ditelepon Risma, sampai Hilda dan kedua orang tua Mariana didatangkan untuk dimintai sidik jarinya. 2 hari setelah pemeriksaan forensik selesai, AKP Herman datang lagi ke rumah keluarga Santoso. Kali ini dia datang dengan membawa surat permohonan autopsi bayi Mariana. Lagi-lagi awalnya mereka menolak, akan tetapi Mariana sebagai ibu kandung lebih berhak menyetujui untuk diadakan pembongkaran mayat bayinya untuk diautopsi. Dan setelah hasil autopsi keluar, ternyata benar ditemukan cairan obat bernama propofol atau sejenis obat bius dalam jumlah yang tidak wajar dalam darah bayi Mariana, dan obat itu sama persis dengan sisa obat yang ada di dalam jarum suntik yang ditemukan oleh orang-orang forensik. Semua anggota keluarga pada akhirnya dikumpulkan. AKP Herman mencurigai seseorang yang telah dengan sengaja menyuntikkan obat tersebut, karena jenis obat anestesi seperti itu tidak dijual secara bebas, hanya dimiliki oleh dokter-dokter yang memiliki surat izin praktek. Dan satu-satunya yang dicurigai oleh pihak kepolisian adalah Ridwan. Apalagi sidik jari Ridwan ternyata memang menempel pada alat suntik tersebut. Semua orang terkejut, terutama Mariana. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia tidak menyangka Ridwan sebenci itu pada anaknya sampai tega membunuhnya. Jadi anak saya dibunuh, dan kamu tega,
Kamu tega ngebunuh darah dagingmu sendiri, kata Mariana di tengah isak tangisnya. Tidak, aku tidak membunuh anakku. Tuduhan apa ini? Ngawur, polisi ngawur, bantah Ridwan. Kalau begitu, bisa Bapak jelaskan, kenapa ada alat suntik di bawah box tidur bayi Anda dengan sidik jari Anda yang menempel di sana? Tanya Herman. Saya tidak tahu, Pak. Kalau jarum suntik dan obat memang selalu ada di dalam tas kerja saya, tapi saya tidak pernah membawanya ke kamar anak saya. Tas kerja saya hanya saya letakkan di ruang tamu, bantah Ridwan. Baik, nanti Bapak bisa jelaskan semuanya di kantor. Maka untuk saat ini, kepolisian menyimpulkan bahwa kasus meninggalnya bayi Bapak adalah kasus pembunuhan, kata Herman yang membuat semua orang terkejut. Beberapa orang polisi yang ikut langsung maju dan menangkap tangan Ridwan. Ridwan memberontak. Risma berusaha membela anaknya. Mariana hanya bisa menangis, sedangkan Aldo hanya bisa diam, tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, suasana rumah menjadi kacau. Risma dan Budi Santoso menangis di ruang tengah. Aldo tampak menelpon beberapa teman pengacaranya, dan Mariana menyendiri di kamarnya di lantai 2. Hatinya perih. Dia tidak menyangka suaminya tega berbuat sekejam itu. Dadanya terasa sesak. Dia lalu membuka pintu kamarnya menuju ke balkon. Dia berusaha mencari udara segar. Dia memandang ke arah bawah, dan secara tidak sengaja dia melihat Hilda dan Bu Atun yang sepertinya sedang bertengkar. Bu Atun sampai menunjuk-nunjuk wajah Hilda. Hilda pun tidak kalah emosi dari gerakan tangannya. Dia juga sepertinya sangat marah. Mariana lalu turun menghampiri mereka berdua. Bu Atun yang melihat kedatangan Mariana hanya melengos dan buru-buru pergi meninggalkan Hilda yang masih tampak emosi. Ada apa? Tanya Mariana. Itu tuh pembantu tua kurang ajar. Berani banget dibilang aku yang bikin laporan ke polisian. Ya walaupun emang kenyataannya aku yang lapor sih, tapi kan itu bukan hak dia untuk so tahu. Malah dia ngancem-ngancem untuk laporin aku sama Tante Risma kalau aku yang telah buat laporan ke polisian itu, kata Hilda masih emosi. Waktu emang gitu. Dia udah lama ikut keluarga di sini, bahkan sejak Aldo dan Mas Ridwan masih kecil. Dia sayang sama Aldo dan Mas Ridwan seperti anaknya sendiri. Maka aku rasa dia gak tega kalau Mas Ridwan ditangkap polisi. Jadi dia ngira kamu yang lapor, yang mana itu menyebabkan Mas Ridwan ditangkap polisi, kata Mariana. Jadi Mas Ridwan udah dibawa sama pihak kepolisian? Tanya Hilda. Ya, tapi pihak keluarga masih mengusahakan pembebasannya. Sekarang mereka sedang konsultasi dengan pengacara keluarga, jawab Mariana. Kamu yang sabar ya Mar. Aku pasti akan bantu semampuku. Aku mau kamu dapetin keadilan, kata Hilda. 1 minggu sudah Ridwan ditangkap oleh pihak kepolisian. Sampai sekarang belum ada satu bukti pun yang meringankan dia. Budi Santoso, ayahnya, tampak keluar kamar pagi itu. Dia melihat ke arah jam di dinding. Masih pukul 6 pagi. Belum waktunya sarapan. Wajahnya kelihatan murung. Selain memikirkan anaknya, dia juga sedih karena memikirkan kesehatan istrinya yang langsung drop semenjak Ridwan menjadi tersangka. Budi Santoso mengambil nafas dalam-dalam. Dia berjalan perlahan menuju ruang tamu. Tiba-tiba dia ingat kacamatanya. Ya, dia lupa membawa kacamatanya yang ditinggalkan di kamar. Semenjak dia terkena stroke tahun lalu, matanya juga ikut bermasalah. Dari jarak 3 meter saja, apabila tanpa kacamata, dia tidak akan bisa melihat dengan jelas. Semua akan terlihat kabur. Dia akan kembali ke kamar untuk mengambil kacamata, tapi diurungkannya niatnya ketika dia melihat seseorang yang berjalan di halaman samping. Dia tidak tahu itu siapa, tapi samar-samar dia melihat orang itu melambaikan tangannya. Dia mengira itu pasti pembantu ataupun Aldo, jadi dia membalas lambaian tangan orang itu lalu masuk ke kamar untuk mengambil kacamatanya. Pukul 7 pagi, pembantu harian keluarga Santoso, Bapak dan Ibu Sardi, datang menggunakan motor butut mereka. Bu Sardi langsung masuk lewat pintu samping yang memang jarang dikunci, sedangkan Pak Sardi langsung mengambil sapu untuk menyapu halaman yang menjadi tugasnya sehari-hari. Ketika
ketika dia akan mulai menyapu, dia terkejut ketika mendengar teriakan istrinya dari arah dalam. Buru-buru dilemparkan sapunya, ia pun berlari masuk ke dalam. Pak Sardi langsung membeku ketika dia melihat istrinya tengah menjerit histeris di sebelah tubuh Bu Atun yang sudah tidak bernyawa dengan mata melotot di dekat mesin cuci. Kematian mendadak Bu Atun langsung dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Aldo. Lagi-lagi AKP Herman yang datang untuk menyelidiki kasus kematian Bu Atun yang dianggap tidak wajar. Forensik pun didatangkan untuk menyidik tempat kematian Bu Atun. Seluruh kompleks sampai heboh, hampir semua orang keluar rumah dan terdengar bisik-bisik yang tidak mengenakan. Hilda pun sampai datang untuk menghibur keluarga Santoso. Kematian Bu Atun yang mendadak membuat kondisi Risma menjadi semakin mengkhawatirkan. Akhirnya Aldo mengajak ibunya untuk periksa ke rumah sakit, sedangkan sang ayah disuruhnya beristirahat saja di kamar. Setelah istri dan anak keduanya pergi ke rumah sakit, Budi Santoso berniat beristirahat di kamar. Dia sebenarnya juga merasa tidak enak badan, tapi saat dia hendak melangkah masuk kamar, tiba-tiba saja dia mendengar suara dari lantai 2. Suara itu parau, jadi Budi tidak begitu jelas apakah itu suara laki-laki atau perempuan. Budi berusaha menajamkan pendengaran. Mungkin dia salah mendengar, tapi tiba-tiba terdengar lagi suara itu. Dengan langkah tertati, Budi naik anak tangga itu perlahan. Dia khawatir menantunya kenapa-napa. Setelah sampai di atas dengan susah payah, dia melihat seseorang yang tiba-tiba saja berlari ke arahnya dan mendorong tubuhnya dengan kuat sampai dia jatuh menggelundung ke bawah dan tidak bergerak lagi. Budi Santoso sempat dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi pihak rumah sakit mengatakan bahwa nyawa Budi Santoso tidak tertolong. Akan tetapi mayatnya belum boleh dibawa pulang karena masih harus dilakukan serangkaian pemeriksaan. AKP Herman lagi-lagi dipusingkan dengan kasus kematian beruntun di rumah keluarga Santoso. Dia tidak bisa lagi tinggal diam. Dia segera mengerahkan anak buahnya untuk menyelidiki kasus ini dengan lebih intens. Keesokan harinya, semua orang yang tinggal di rumah itu ditambah dengan Hilda dan kedua orang tua Mariana mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian untuk dijadikan saksi dan dimintai keterangan untuk mendapatkan data dan petunjuk yang lebih akurat lagi. Semua orang tampak berkumpul di ruangan kecil di dalam kantor polisi itu. Mariana juga melihat Ridwan yang dari tadi tampak menunduk. Dia kelihatan jauh lebih tua dari sebulan yang lalu. Kumis dan jenggotnya mulai tumbuh tidak terurus. Tubuhnya jauh lebih kurus. Ada perasaan langsa merayap di hatinya melihat keadaan Ridwan yang seperti itu. Dia lalu melirik ke arah ibu mertuanya yang tampak pucat. Kepalanya disandarkan kepada Aldo. Dia paham bagaimana perasaannya saat ini. Kehilangan yang bertubi-tubi membuat jiwanya hancur. AKP Herman masuk ke dalam ruangan diikuti oleh Ibtu Ritonga. Ia lalu duduk di hadapan semua yang hadir. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua orang yang sudah hadir di sini. Saya mengumpulkan Anda-Anda sekalian adalah untuk meminta keterangan, dan kita akan sedikit bertanya kepada Anda-Anda semua tentang kasus yang menimpa almarhum anak Ibu Mariana dan juga Bapak Ridwan serta 2 kasus terakhir lainnya. Semua yang hadir tampak menahan nafas. Awal dari penyelidikan ini dimulai dari laporan dari Nona Hilda yang curiga kalau anak dari Nyonya Mariana tidak meninggal karena gagal nafas, tapi karena ada yang tidak menginginkan kehadirannya di dunia. Risma lalu menoleh dan memandang sinis ke arah Hilda. Hilda langsung menunduk. Dan berdasarkan pemeriksaan forensik dan otopsi jenazah bayi, ditemukan ada indikasi penyuntikan obat bius dalam jumlah yang tidak wajar, sehingga efeknya membuat detak jantung bayi berhenti seketika, kata Herman lagi sambil memandang ke semua yang datang. Ridwan, bisa Bapak ceritakan bagaimana alat suntik Bapak bisa berada di bawah box bayi Anda? Tanyanya kepada Ridwan tiba-tiba. Ridwan yang sedari tadi menunduk langsung mengangkat kepalanya. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak pernah membawa alat-alat praktek saya ke kamar atas, Pak. Saya tidak pernah membunuh anak saya, Pak. Saya mencintainya, Pak.
Saya menyayanginya, jawab Rituan sambil menangis lalu menutup wajahnya. Mariana yang melihat suaminya menangis tiba-tiba merasakan sesuatu yang pilu menyayat hatinya. Dia percaya saat itu juga dia melihat ketulusan dari ucapan Ridwan. Dia percaya bukan suaminya yang membunuh bayinya. Baik, kita kembali ke pembunuhan kedua, yaitu pembunuhan Ibu Sri Atun atau biasa dipanggil Bu Atun, pembantu rumah tangga keluarga Santoso, kata AKP Herman. Loh, Bu Atun meninggal dibunuh, bukan terkena serangan jantung? Tanya ayah Mariana. Awalnya kami juga mengira begitu, Pak. Mengingat Ibu Atun sendiri memiliki riwayat penyakit jantung, jawab Herman. Tapi penyakit jantung tidak meninggalkan bekas guratan seperti ini di lehernya, jawab AKP Herman sambil menunjukkan gambar di sebuah layar proyektor, sebuah gambar leher Bu Atun yang seperti bekas jeratan, tapi jeratan itu memiliki pola. Seperti bekas jeratan? Tanya Aldo. Betul. Tim forensik menganalisa jeratan di leher korban ini bukanlah jeratan tali biasa, karena ada bekas seperti lubang-lubang kecil seperti sabuk. Sabuk dengan lebar sekitar 3 cm. Jawab AKP Herman sambil memperlihatkan zoom pada cap di leher Bu Atun. Itu tidak hanya membekas seperti lubang pada sabuk, Pak, tapi ada guratan-guratan seperti rantai. Tanya Aldo lagi. Betul. Ternyata Anda juga cukup jeli, Pak Aldo. Tim forensik mengidentifikasi bahwa sabuk yang digunakan untuk menjerat korban itu berbentuk sabuk kulit dengan hiasan rantai-rantai kecil. Jawab AKP Herman lagi sambil menunjukkan slide selanjutnya, sebuah sketsa sabuk dengan rantai kecil mengelilinginya. Kalau begitu, pembunuhnya pasti wanita, jawab Aldo lagi. Karena seorang laki-laki tidak mungkin memakai sabuk seperti itu, kata Aldo lagi. Herman tersenyum. Ya, Anda benar sekali, Pak Aldo. Tidak ada laki-laki yang akan memakai sabuk seperti itu. Tiba-tiba saja 2 orang petugas kepolisian masuk sambil membawa bungkusan hitam. Kalian mendapatkannya? Tanya AKP Herman kepada 2 orang anak buahnya tersebut. Siap, betul Pak. Setelah tersangka pergi ke sini, tadi kami langsung melakukan penggeledahan di rumah. Sabuk kami temukan di dalam lemari bajunya, dan sebuah ampul obat bius kami temukan di atas meja riasnya, jawab salah satu orang polisi tersebut sambil menyerahkan bungkusan itu kepada Herman. Herman membukanya lalu mengambil isi di dalamnya dengan telapak tangannya yang sudah dialasi dengan tisu. Saudari Hilda, bagaimana Anda menjelaskan kepada kami kenapa 2 barang ini berada di kamar Anda? Tanya Herman dengan tenang. Semua mata langsung menoleh kepada Hilda. Hilda hanya memandangi AKP Herman tanpa berkedip. Bapak menuduh saya membunuh Bu Atun? Tanya Hilda dengan santai. Kalau hanya sabuk itu dan ampul bekas obat yang Bapak jadikan acuan saya menjadi tersangka, maka dengan bantuan pengacara yang hebat, saya bisa bebas. Nggak ada saksi, nggak ada alasan yang kuat saya melakukan sebuah pembunuhan. Bisa aja kan polisi mencari-cari dengan tiba-tiba meletakkan 2 barang itu di kamar saya, katanya lagi. Ya, mungkin Anda benar, tidak ada saksi atas perbuatan kejam saudara. Lalu bagaimana dengan pembunuhan Bapak Budi Santoso? Tanya Herman lagi. Loh, saya nggak pernah membunuh Om Budi kok. Saat Om Budi meninggal juga saya nggak ada di rumah itu. Saya udah pulang. Lagi pulang nggak ada saksi yang melihat saya membunuh Om Budi, katanya lagi. Siapa bilang tidak ada saksi yang melihat Anda mendorong Pak Budi? Jawab Herman. Terus siapa saksinya? Tantang Hilda. Saya, jawab suara berat dari balik pintu. Semua mata menoleh ke belakang. Ya, semua orang terkejut, bahkan Risma sampai melonjak kaget. Dia yang diberitahu kalau suaminya sudah meninggal, tapi mayatnya belum boleh dibawa pulang karena masih diautopsi, segera bangkit dari kursinya. Dari balik pintu tampak Budi Santoso dengan naik kursi roda didorong oleh seorang anggota polisi. Saya melihatmu mendorong saya dari atas tangga, kata Budi. Hilda langsung berdiri berusaha kabur, tapi 2 orang petugas kepolisian berhasil menangkapnya. Kamu, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang nyebabin hidup aku hancur. Kamu udah ngambil semua orang yang aku cintai. Aldo, Ridwan, kamu gadis kampung miskin yang ngerebut mereka semua. Aku benci sama kamu.
Sumpah, aku bersumpah akan menghancur kamu. Dasar wanita miskin, teriak Hilda kepada Mariana. Ludahnya sampai muncrat kemana-mana. Salah satu anggota kepolisian itu langsung membawanya pergi. Keesokan harinya, tampak Mariana, Ridwan yang sudah dibebaskan dari semua tuduhan. Aldo, Risma, dan Budi Santoso mendatangi kantor AKP Herman meminta penjelasan atas kasus mereka. Jadi Ibu Hilda ini sudah memendam rasa sakit hati yang teramat sangat kepada Anda. Selama ini Bu Mariana, kata AKP Herman mengawali percakapan mereka. Sejak kecil sebenarnya dia sangat mencintai saudara Aldo. Akan tetapi semenjak Anda berkenalan dengan Aldo dan menjalin hubungan, dia marah. Tapi dia adalah tipe gadis penakut ya, yang tidak berani menyatakan perasaannya, jadi ya dia mengikhlaskan Aldo untuk Anda. Lalu dia beralih kepada saudara Ridwan. Tapi pada kenyataannya, saudara Ridwan pun akhirnya menyukai Anda, bahkan sampai menikah dengan Anda. Betul, dulu Hilda memang pernah mengatakan kalau dia menyukai aku, tapi aku menolaknya. Aku itu hanya menganggap Hilda sebagai adik, kata Ridwan tiba-tiba. Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku, Mas? Tanya Mariana. Ya, aku anggap itu hanya cinta monyet, jadi aku pun tidak terlalu memperhatikannya, jawab Ridwan. Rasa dendamnya ditambah dengan rasa iri karena melihat saudari Mariana akhirnya hamil. Dia tidak suka melihat Nyonya Mariana bahagia. Maka dia memikirkan cara untuk mengubur rasa sakit hatinya kepada Mariana, sekaligus membalas dendam karena cintanya telah ditolak oleh saudara Ridwan. Maka dia akhirnya mengatur strategi. Dia membunuh bayi Anda sekaligus memfitnah saudara Ridwan sebagai pembunuh bayinya sendiri. Dia tahu Ridwan itu selalu meletakkan tas prakteknya di ruang tamu. Maka saat tidak ada yang melihat, dia lalu mengambil satu ampul obat bius dan satu alat suntik dari dalam tas. Dia cukup cerdik. Dia tahu sidik jari Ridwan pasti ada di sana. Maka dia pun sudah menyiapkan sarung tangan saat akan membuka tas Ridwan. Jadi sidik jarinya tidak ada di alat suntik tersebut. Nona Hilda, sebagai mantan mahasiswi kedokteran, tentu tahu dong dosis yang tepat untuk membunuh dan tahu cara untuk menyuntik. Herman menarik nafas. Dan pintarnya Nona Hilda ini adalah dia betul-betul tahu kebiasaan orang-orang di rumah itu. Jadi setelah Pak Ridwan dan Pak Aldo pergi bekerja, dia tahu Bu Mariana akan mandi. Sebelum dia memandikan bayinya, maka dia segera masuk ke kamar bayi lewat pintu samping yang memang tidak pernah dikunci. Lalu dia naik ke lantai 2 dan menyuntikkan obat tersebut. Lalu dengan sengaja melempar bekas suntikannya di bawah kolong box bayi, agar kalau ada pemeriksaan polisi, maka Ridwan yang akan menjadi tersangka. Setelah itu dia buru-buru keluar lagi. Lalu dia segera berlari ke pintu depan, kemudian menekan bel seolah-olah dia baru datang, kata Herman lagi. Dia cukup cerdik untuk menciptakan alibi seolah-olah dia baru datang dan baru dari perjalanan membeli nasi campur di Pasar Kembang. Padahal dia sudah membeli nasi itu sejak pukul 5 pagi, tambah Herman lagi. Ya benar, saat aku selesai mandi, dia ngebel bawa-bawa nasi campur Pasar Kembang. Aku gak curiga karena pikir dia pagi itu baru datang dan baru kembali dari Pasar Kembang, kata Mariana. Nona Hilda merasa kalau semua apa yang dia lakukan sudah sempurna, tapi ternyata kalian malah menganggap kematian bayi kalian adalah hal yang wajar. Tidak ada yang lapor ke polisi. Tentu dia kecewa. Dia tidak bisa membalas dendam pada Ridwan, sehingga dia akhirnya mengompor-ngompori Ibu Mariana untuk lapor ke polisi dengan memanas-manasinya, mengingatkan kepada kematian anaknya yang pertama. Nanti dulu Pak, lalu apa hubungannya dengan kematian Bu Atun? Tanya Ridwan. Menurut pengakuan Nona Hilda sendiri, ternyata saat Nona Hilda keluar dari kamar bayi, Bu Atun melihatnya. Awalnya Bu Atun tidak curiga, tapi dia baru curiga setelah bayi Bu Mariana meninggal. Dan dia juga tidak terima ketika Pak Ridwan ditangkap pihak kepolisian. Akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa Nona Hilda adalah pelaku yang sesungguhnya. Sehingga Bu Atun ini langsung mengkonfrontasinya malam itu juga dan mengancam Nona Hilda untuk mengakui semua perbuatannya. Tapi tentu saja Nona Hilda menjadi cemas. Dia merasa Bu Atun adalah ancaman baginya. Ya, betul. Saya ingat kalau malam itu saya sempat melihat Bu Atun dan Hilda bertengkar dari atas balkon kamar saya, kata Mariana. Betul. Akhirnya Nona Hilda mencari kesempatan yang tepat untuk menghabisi Bu Atun juga. Maka pagi itu dia yang tahu kalau anggota keluarga di rumah itu baru akan beraktivitas setelah pukul 7. Maka menurut pengakuannya dia masuk lewat pintu samping sekitar pukul 5:30. Dia lalu ke belakang menemui Bu Atun. Ya pada awalnya dia mengaku hanya ingin nego. Dia bahkan menawarkan sejumlah uang untuk tutup mulut. Tapi Bu Atun menolak. Bahkan katanya sempat menampar yang membuatnya emosi. Lalu membuka sabuk yang sedang dia pakai untuk menjerat leher Bu Atun sampai meninggal. Terang AKP Herman lagi. Jadi
Karena sabuk itu Bapak bisa mencurigai Hilda. Tanya Aldo. Betul sekali. Seperti yang kemarin Anda bilang, Saudara Aldo, bahwa tidak mungkin laki-laki memakai sabuk seperti itu. Pelakunya pasti wanita. Awalnya saya mencurigai Bu Mariana, tapi saya membayangkan, walaupun usia Bu Atun sudah 55 tahun, tapi dia memiliki perawakan tinggi besar. Tidak mungkin Bu Mariana yang kecil ini kuat menahan bobot Bu Atun. Lalu kecurigaan kita beralih lagi kepada Bu Risma. Namun lagi-lagi sosoknya tidak tepat, sampai kami berasumsi wanita yang paling tepat untuk mengisi sabuk itu adalah Nona Hilda. Nona Hilda memiliki perawakan tinggi dan gempal sehingga akhirnya kita mulai mengawasi gerak-geriknya. Lalu apa hubungannya dengan papa saya, Pak? Kenapa dia juga ingin membunuh papa saya? Tanya Ridwan. Nah, ayah Anda kebetulan berada di waktu dan tempat yang tidak tepat. Setelah membunuh Bu Atun, Nona Hilda ini buru-buru pergi lewat pintu samping. Tapi secara tidak sengaja dia melihat papa Anda berdiri di balik pintu kaca, dan Nona Hilda mengira papa Anda melihat dia. Padahal menurut pengakuan Pak Budi Santoso, dia sama sekali tidak tahu kalau orang yang dilihatnya pagi itu adalah Hilda karena dia lupa memakai kacamatanya. Jadi, karena itu dia berniat membunuh papa saya. Karena dia mengira papa melihatnya. Tanya Ridwan. Betul. Lagi-lagi dia membuat strategi. Dia menyuruh saudara Aldo untuk membawa Bu Risma ke rumah sakit. Dan dia juga membawakan minuman lemon tea yang sudah dibubuhi obat tidur untuk Bu Mariana agar saat dia membunuh Pak Budi tidak ada saksi lagi. Tapi keteledorannya adalah sebelum dia meninggalkan tubuh Pak Budi, dia tidak memastikan dulu apakah Pak Budi hanya pingsan atau sudah meninggal. Jadi ketika di rumah sakit dan kami tahu Pak Budi masih hidup, maka kami merahasiakan agar si pembunuh merasa menang. Tutup AKP Herman. Semua berkumpul di ruang tengah keluarga Santoso. Mar, Mama mau minta maaf kepadamu ya. Selama ini Mama sudah bersikap kurang baik. Mama mengakui kesalahan Mama. Mama janji akan mengubahnya. Kamu mau ya maafin Mama? Tanya Risma sambil memegang tangan Mariana. Mariana mengangguk. Tentu, Ma. Aku akan memaafkan Mama. Aku juga ingin minta maaf padamu, sayang. Aku tahu aku bersikap dingin dan kekanak-kanakan. Tapi semua itu aku lakukan karena aku cemburu. Sejak kedatangan Aldo, aku takut cinta kalian yang belum usai akan kembali bersemi. Dan kamu akan meninggalkan aku. Aku takut kehilanganmu, sayang. Kata Ridwan. Tidak, Mas. Tidak akan pernah. Jangan khawatir. Hubunganku dengan Mariana sudah lama berakhir. Justru kedatangan aku ke Surabaya, selain karena aku dipindah tugaskan, aku juga ingin meminta izin untuk menikah kepada Mama dan Papa. Tapi aku bingung menyampaikan karena calon istriku adalah gadis desa dan hanya seorang guru SD di Waingapu. Terang Aldo. Apa? Kamu sudah punya calon, Nak? Bawa dia ke Surabaya. Kenalin sama Mama. Jawab Risma antusias. Mama mengizinkan Aldo menikah dengan calon Aldo, walaupun dia hanya gadis desa. Tanya Aldo dengan wajah berbinar tidak percaya. Ya, Mama izinkan. Mama akan mengizinkan siapapun yang kalian inginkan untuk menjadi jodoh kalian. Mama janji akan menyayangi menantu-menantu Mama seperti anak Mama sendiri. Kata Risma tersenyum bahagia. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya, asli keren banget di sini teman-teman. Ini one of the best nih dari Bu Wahyudia kalau menurut saya. Jadi salah satu yang terbaik yang mana di sini 1 jam lebih teman-teman. Tapi memang kisahnya tuh bikin penasaran ya kan, pada saat bawain pun saya kayak ini siapa nih ya? Saya udah sempet curiga sama Aldo, tapi kayaknya nggak mungkin Aldo nih. Memang agak berat juga sama Ridwan. Tapi wah, jangan-jangan si Mariana sendiri ibunya. Tapi ternyata Hilda teman-teman. Waduh, nggak nyangka banget ya. Di sini ternyata Hilda memendam rasa kepada Aldo dan juga kepada Ridwan. Dia suka sama Aldo, disikat sama Mariana. Oke, dia pindah sama Ridwan, dihajar lagi sama Mariana, makin kesel aja dia. Dan di sini benar-benar di sini menjadi ciri khasnya dari Bu Wahyudia ya. Saya suka nih. Jadi menambah variasi untuk kisah-kisah yang ada di Rio Ekstrim. Bagaimana Bu Wahyudia pintar sekali mengemasnya dari menjadi kalau menurut saya sesuatu yang mewah nih, horor mewah ya. Menurut saya pribadi ya keren banget asli. Terima kasih Bu Wahyudia atas kisahnya yang luar biasa. Durasi 1 jam kayak nggak terasa nih ya kalau menurut saya ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semuanya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim.
Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.